ini dia nih ya. Jadi setelah banyak pertimbangan, banyak diskusi dan lain-lain ya, urusan signal chain, walaupun bukan sama gua. Saya kan kalau konsultasi untuk urusan urutan pedal pasti sama gua kan. Tapi kali ini sama gua tuh cuma sebenarnya urusan layout doang. Jadi estetiknya gimana, rapinya gimana, segala macem. Dan karena baik teman-teman juga yang banyak komen di YouTube ya kan, bilang, oh yang ngetes yang jago dong, katanya. Wah, salah nantangin orang ini nih ya. Memang saya tukang kabel, jadi ya nggak jago main gitar lah ya. Kali ini gua akan ngundang seseorang, ini penting banget nih, karena dia yang jadi produk spesialis di project pedal boardnya Bro Dian ini nih. Langsung aja lah ya. Nih dia, yoi, undang-undang nih Jos nih. Gimana Jos? Gimana? Ini sebenarnya hasil racikan lu nih. Iya, tapi salah sih kalau ngomong yang jago, gue juga nggak jago. Enggak dong, yang dewasa bisa ngisi lick sesuai dengan kebutuhan lagunya kan? Siap. Nah, pedal boardnya juga gitu, soalnya banyak banget yang ngomong sama gue nih, wah pedalnya banyak, buat apa aja sih? Gitu kan, kayak, wah belum tahu dia, kayak gitu kan. Di project kali ini tuh, produk spesialis untuk signal chain-nya sebenarnya Jos. Nah, ini dia, gue minta bantuan juga ya kan, supaya gue nggak dihina terus kan. Ah, ngetes pedal board tuh gitu doang katanya, anjir. Nah, kali ini kita mau ngetes dulu nih ya. Siap. Sebelum dieksekusi. Siap. Rakit permanen ya. Siap. Nah, jadi ini udah dipasangin semua nih pedal-pedalnya sesuai dengan urutan yang dibikin sama Jos ya kan. Mantep Jos anjir. Gue seneng lu, tos dulu dah. Langsung aja kita bakal tes soundnya kayak gimana. Kalau misalkan menurut lu ada yang kayak, wah kayaknya perlu berubah nih, boleh juga. Hasil racikannya Jos dari pedal-pedal yang Bro Dian punya bisa jadi kayak apa? Optimalnya seperti apa ya? Iya. Langsung aja deh. Kalau ini mah ngomongnya lewat sound aja ya. Tak kentung Jangan itu ranahnya Iga. Nah, tapi apa kalau menurut lu nih, bikin sound yang seenak inilah ininya, yang bisa mencukupi itu, harus segede ini apa? Nggak harus sih. Nggak harus. Tapi kalau gede kan enak ya. Oh gitu ya. Dilihat enak, warna-warni, iya pilihan sih. banyak, biar nggak bongkar-bongkar gitu kan ya. Biar nggak bongkar-bongkar. Tapi mungkin ada opsi kayak multi effect dan lain-lain kali ya. Ada. Lu pakai apa? Yang depannya QQ itu. Oh, QQ. Lu suka judi ya? Quad Cortex. Cortex ya, lagi pakai itu. Lagi pakai itu. Lu tapi istilahnya mungkin banyak yang nggak selalu terlihat di sosial media juga kali. Lu kan ngulik banget tuh, kayak apa juga cobain semua nih. Cobain. Ya. Jadi bisa berganti-ganti. Cuma jatuh hatinya masih pengen nggak pakai pedal board begini sebenarnya? Masih lah, banyak pedal baru yang belum dipasang. Oh iya? Mau bikinin nggak? Oh, jadi next project nih pedal board lu nih? Mau nih. Nah, ayolah. Ayo. Gue ditodong guys. Tapi gini, lu kan multi effect juga pasti nyobain banyak nih. Nggak cuma Cortex doang. Iya. Mungkin kemarin sempat gue nonton yang di sosmed lu ada yang Paleton. Iya. Nggak tahu yang pedal lain gue udah pernah atau belum. Atau camper, lu pernah nggak sih camper? Sebelum Neural gue pakai camper. Oh iya. Kayak fraktal gitu-gitu mungkin? Belum? Fraktal belum. Belum ya? pernah. Tapi tetap pengen... Kalau dikasih mau. Oh iya, gue juga mau kalau itu. Twinkle drummer juga mau ya. Bisa dijual. Tapi tetap lu pengen ini? Pengen. Kan bawanya berat. Tapi pedal beneran tuh ya gini gitu. Anak salah. Anak saya salah apa? Makanya apa namanya, kenapa gue udah harus gue akuin pakai Quad Cortex sangat mempermudah hidup ya. Pastilah. Karena dia bisa mengcapture berbagai macam sound, ibaratnya kayak pedal board gue yang satu ini dipindahin ke Quad Cortex Quad gitu. Cortex. Terus kalau misalnya gue mau pakai switching system dan lain-lain di Quad Cortex kan itu udah langsung otomatis bisa. Ya udah paling gitulah. Ini bakal abis ini gue eksekusi untuk dirakit karena kan signal chain udah oke ya. Iya. Nanti mungkin bukan mungkin sih, kayak lo harus tetap cobain pas udah jadi fix, udah Pasti. rapi, lo tes lagi, abis itu bakal dibawa sama lo kayaknya ya, buat dibikin preset ya. Iya. Kayak gitu ya. Dan ini udah no solderless kayak zaman gue dulu bikin lah ya. Nah, solder. Bikinnya sampai jam 6 pagi kan dulu. Iya. Pusing. Ya udah, abis ini langsung gue garap dulu deh. Siap. Thank you ya. Nanti ketemu lagi pas udah jadi ya. Siap.
Oke, ini lanjutan konten. Yoi. Day berapa ya? Uset udah lama sih ini, sebulan ini ya. Lama. Jadi kemarin tuh sebenarnya beberapa pedal yang masalah, Jos. Makanya harus diservis dulu. Dan itu lumayan lama nih. Baru lu bisa setting kan. Berapa lama kira-kira nunggu waktu? Ada sebulan kali ya? Hampir ya. Buat benerin Ya, pedal-pedalnya 3 doang minggu ya. kali ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di BXJR ada yang ngerakit terus pedalnya masalah, nah kita ada jasa servis pedalnya juga. Cuma terbatas buat yang routing doang. Karena sumber daya manusia masih terbatas lah. Kalau ntar keteteran kan. Nah ini contoh pedal board punyanya Brodian ya kan. Udah selesai dirakit, sudah di apa ya namanya, pedal board setup ya enaknya ya. Atau Iya. sound setup ya. Sound setup sih. Tune up ya. Puring. Oh iya. Balancing. Setting ecu lah. Sama si Jos. Jadi dia nge-settingin ini semua. Signal chain juga lo yang ngatur pokoknya ya. Iya. Sekarang nih bentar lagi mau dites soundnya gimana ya, supaya kalian juga bisa denger hasil soundnya yang di setup sama Jos nih. Karena kan dia udah 16 tahun ya di worship. Gitu Sekarang sih lah. lagi sekuler kayak ini. Jalan lah dua. Jalan lah ya. Nanti ini Jos, kalau boleh nih, lo juga kayak misalkan sound yang pertama apa single drive atau stacking drive, lo coba kasih tau aja pakai pedalnya apa gitu kan, supaya teman-teman tahu juga. Jadi nanti kalau ada yang mau di routing ya kan, layout kan konsultasinya sama gue nih. Iya. Nah kalau untuk worship mending langsung ke Jos aja pakai premium online consultation. Ini jelasin nih chainnya nih. Boleh, boleh. Pokoknya dari sini. Itu junction kita box ya? masukkan Junction. Dia langsung ke Ke Diamond. Diamond ya. Diamond, Diamond, boost, Kili boost, baru POG. POG. Terus masuk ke masuk ke switcher. uh, Masuk ke switcher. Ini ada Sini semua drive-nya yang masuk ke switcher. 4 ya. Hmm. Jadi drive ada ini Mulholland, terus ada Delmar, Carlet sama Kilt. Ini Iya. masih settingan pedal board dulu yang lama ya kayaknya ya. Mirip-mirip. Sama, ini sama, ini 23 ini sama. Kita requestnya gitu, Oh, kita iya. kita hadirkan. Iya benar-benar. Soundnya Koko Jos ya kan. Nah habis itu tadi terakhir dari ini ya switcher ya. Iya, Dari switcher. switcher masuk ke volume. Switcher ke volume. Vol- Tunernya ada Tuner out dari sini ya. ya isolated dari switcher. Jadi ini tuner nggak mute sebenarnya. Nggak mute. Bypass aja kan sebenarnya. Terus habis itu ke ini M1, Timeline, Big Sky, ACS. ACS. Canvas. Canvas. Jadi sebenarnya Terakhir. ini settingannya kayak kita konvensional masuk input ampli ya. Iya. Karena amplinya dia. Ini tuh ACS sudah ampli sama kabinet Kabinet. simulator. Oke, jadi kalau di sini kemarin kan lo update firmware semua juga pasti kan? Iya, Biar yang paling up to date. betul. Tapi gini, gue pengen nanya satu deh. Firmware yang biasa dari pabrikan begitu, kalau tidak diupdate sama yang sudah diupdate, biasa paling signifikan tuh di apa sih? Tergantung sih ya, kita harus lihat updatean dari pedalnya gitu kan. Kalau kayak ACS, ya updatean terbarunya IR-nya baru, algoritmnya baru. Oh. Dan ada kayak IR yang third party gitu yang bagus banget sih menurut gue. Jadi kayak pedal baru sebenarnya. Iya, Cuma housingnya sama, housingnya sama. isinya lo ganti. Ya itu enaknya pedal digital juga sih sebenarnya. Betul. Kita langsung tes aja. Ini clean dulu. Pertama dari clean sound ya. Coba. Clean-nya nih. Ini empuk banget ya. Empuk. Ini- Jadi gue udah nyalain Oh itu always on. always on, Kompresor. booster juga. Oh booster always on ya. Booster juga always Jadi on. ini sebenarnya bukan booster lead, beda. Bukan. Oke. Kalau lead biasanya gue lebih suka stacking. Stacking overdrive ya. Wah nanti ada nih ya. Terus kayak amplinya ini deluxe reverb, kabinet deluxe reverb. Gue bikin satu lagi favorit gue di ACS, Heeh. deluxe reverb tapi amplinya Marshall Blues Breaker. Deluxe reverb tuh apanya? Kabinetnya? Headnya. Oh headnya. Kabinetnya Marshall Blues Breaker. Oh gitu? Speakernya. Oh speakernya ya. Oke, ini yang tadi blues breaker ya. Ya, ini Fox. Oke. Tapi tadi yang pertama sih deluxe reverb asik sih. Asik. Paling versatile kayaknya ya. Tergantung gue set 3, tergantung pilihan gitar, tergantung pilihan lagi mau main musiknya seclean apa, sekotor apa gitu Iya. kan ibaratnya ya. Kalau paling aman sih memang deluxe reverb ya buat Iya. main kayak gini kan. Ini deluxe reverb nih. Deluxe reverb. Merah nih. Merah. Oke. Tadi hijau. Hijau itu Fox. Fox. Oh iya, sengau-sengaunya Fox ya. Iya, Iya. Habis itu Terus, baru ke blues breaker. Deluxe reverb Blues Breaker. Oh. Lebih beefy gitu. Beefy tapi agak bright ya. Iya, Kalau tadi kan mid banget tuh yang mid deluxe reverb banget. ya, enak Betul, ya. fokus. Oke, ini pertama nih. Karena kalau sound basicnya udah bener, oke, biasa yang lainnya gampang ya nggak? Betul. Gitu. Oke, lanjut. Abis itu apa nih? Jagoan lu apa nih? Ini jagoan lu. Kita ini aja drive satu-satu nih. Oh iya boleh. Satu itu isinya Mulholland. Nah, ini Gua dia. cuma pakai ini jadi kayak clean drive dikit doang. Backup ampli lah ya.
Iya. Kalau main pelan masih. Oh, ini pickup neck. Pick up neck. Oh, pickupnya enak sih. Iya dong. Coba-coba yang tadi bridge lagi. Kalau di mid, tengah-tengah. Wah. Ini lo isi pickup apa sih? Ini. Dari JS juga? Iya. Bang. Lanjutlah, ntar itu racun baru lagi. Ini Mulholland pertama. Mulholland. Oke, yang kedua deh. Kedua Delmar. Ini nyala belum? Udah nyala. Udah nyala ya? Ini belum nih, gue nyalain dulu deh. Oke. Delmar tuh kalau nggak salah basicnya Marshall Blues Breaker. Heeh. Jadi lebih ada gritnya, Iya. tapi masih clean. Sparklingnya masih jelas ya. Kalau dulu gua dengerin lo main pas zaman lo pakai Thin Line White Range itu lo ganti Lolare kalau nggak salah ya. Iya. Ya kan? Nah, dia tuh emang spesialnya nyarinya sound-sound sparkling gitu tuh. Sparkling water. Iya, jadi ada kayak mahal gitu suaranya gitu. Kayak apa ya? Ada drive-nya tapi clarity-nya tetap Nah, itu tetap dia. jelas. Itu yang bikin gua dulu keracunan Thin Line tuh dia sebenarnya. Habis tuh, apalagi tuh? Scarlett. Scarlett ini nih, yang merah Scarlett nih. tuh TS. Base-nya TS. Lebih mid. Tapi lebih modern lah. Basicnya TS tapi tweak EQ-nya udah lebih arah yang modern. Iya Kalau TS kan Vintage sengau banget. iya. Nah. Ini Terus lebih modern. terus susah clean kan kalau TS kan. Ya, benar susah. Kalau clean. ini bisa dynamic range-nya lebih luas. Coba. Lo mainin pelan dulu. Ini gini di Jam jam berapa? 10-11. 10 ya? Oh iya. Enak ya, masih jelas semua ya. Iya, Makanya lo pilihin ini semua nih pedalnya nih. betul. Hasil racun lo yang mana sebenarnya? Yang baru beli dia pas gara-gara rakit ini gitu kan? Kan tadi dia juga udah ada banyak kan? Apa ya yang gue inget sih? Canvas ini enggak? Canvas standar lah ya. Oh, iya. Vertex boost. Heeh. Ini gue yang request boosternya pakai ini. Oke. Pakai kilt. Kilt. Kilt karena nanti setelah Scarlett ini jadi kilt. Oke. Kilt ini fungsinya banyak, jadi terus kayak bisa jadi overdrive yang agak tight kayak distortion gitu. Jadi Oh. kalau buat stacking, buat lagu yang ngerok masih Masih bisa dapat. ya. Jadi ada opsi banyak lah ya. Fast juga ada, fastnya kalau butuh fast. Terus kayak gue bilang, ini dua nih. Gue bilang kayak amplinya favorit gue sih kalau mau yang simple enak ACS. Kalau mau yang kompleks kan ada Tone X ya. Iya, Cuma iya. Tone X kan masih harus masukin sound Iya, sendiri. benar. Tuningnya lebih susah lah, harus Ini langsung dua. lah ya. Ini lebih enak. Terus Habis itu kita coba apa nih? Kilt ya? kilt. Nah, ini nih. Nah ini belum disetting nih. Nah, coba. Bisa fast juga enak ini. Anjay. Seru kan? Seru juga sih. Satu ini tapi opsi banyak. Opsinya banyak. Lah dia kan ada ini red switch itu kan. Itu Iya. buat ngubah apa? Tapi bukan ngubah Ini ini kayak kan. Boost kayak gitu ya? favorit bisa sih. Oh, kayak Cuma favorit gue juga belum ya? pernah coba ya. Menarik juga sebenarnya. Apalagi ini drive semua pokoknya ya. Drive semua. Oke. Jadi kayak kalau misalkan stacking juga bisa gue kalau misalnya buat yang lebih butuh lebih tight gitu, stacking TS sama kill tuh enak banget. Ini pasti udah mulai ada yang berpikir di sini. Apa? Kering banget katanya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Racunnya belum keluar bener ini. Ya kan? Coba kita kalau ini ya. Ini pakai riff. Ini kering. Nah itu dia. Itu makanya. Beda kan? Beda banget lah rasanya. Kalau main full lagu sih belum tentu kedengeran. Iya, Cuma ada dimensinya gitu. Betul. Lanjut deh. Ini clean dong nih. Clean Simpel doang. sebenarnya kan? Ini delay. Oke. Wih, lucu ya.
doang, 1, 2, delay reverb. Yoi, drive masih mati. Kalau dilihat kayak, ih cuma gini doang isinya. Nah ini. Settingnya itu loh. Settingnya. Iya kan, itu dia. Habis itu, ini kan single drive nih. Iya. Apalagi, ada yang lebih kompleks lagi nggak? Kan ini pedalnya banyak nih, ya kan? Gue suka ini sih, apa namanya, gue suka setup pedalboard itu basic dulu. Tapi gue punya keleluasaan yang mau sound macam-macam, mau mainnya macam-macam itu bisa. Yang lebih kompleks gitu. Contoh ya, kayak misalnya gue main kayak, ini kan ngomong konteksnya worship ya. Jadi kalau misalnya kayak lagu-lagu worship yang ada chorusnya gitu, maksudnya kayak di part chorus gitu kan, bisa kayak gini. Nah ini simple aja jadinya, kayak praktikal ya. Iya. Gue biasa punya ini lagi yang lebih lebar. Ini apa pakainya nih? Cloud, tapi lebih big reverb lagi. Gila. Nah kalau mau lebih aneh lagi, mana ya, gue punya namanya glitter. Terus kalau misalkan gue perlu pad, gue bisa pakai pad doang. Pad dari sini kan? Iya, ini nggak usah pakai reverb. Itu Mulholland mati. Mulholland mati. Oke. Gila. Ini baru dari 2 kan? Iya. Gue kayak... Ini tadi clean doang kan? Drive-nya kan mati nih. Iya. Clean doang, kombinasi dia doang nih. Reverb doang. Gokil. Terus kalau misalkan mau main yang kayak apa ya, santai-santai lagi kan bisa pakai ini juga. Nah ini berarti yang nyala Mulholland, Pop, Timeline, Big Sky. Iya. Sama Diamond dan Vortex. Kombinasinya banyak, gue suka kombinasi banyak aja. Drive juga nggak semuanya gue jarang malah kalau misalkan dinyalain semua. Paling 1 atau 2 doang. Kayak misalnya lagu bass bagian verse gitu di lagu ya. Misalnya kan... Contoh ini deh, yang biasa lagu paling sering dibawain. Kan mungkin ada bagian intronya atau apanya gitu kan. Apa ya? Tiba-tiba gue lupa. Tiba-tiba lupa. Kayak lagu ini kali ya, JPCC Worship biasa gue mainin Ku Milikmu. Ini kan kalau santai. Misalnya di chorus, gue ganti yang lebih. Oh ini salah, harusnya Delmar doang. Delmar doang. Terus kalau misalnya apa namanya pas bagian yang bridge atau yang perlu ngedrive dikit. Anjir, buntutnya ini loh. Harus ada buntut. Gila. Jadi sebenarnya ini tuh pedalboard ini yang bakal sering diinjek ini sama ini doang udah.
Iya, ini nggak perlu diinjek Iya, nih. karena dari sini semua kan. Betul. Sama volume. Jadi lu sebenarnya kalau ngelihat lebar ini kan kadang-kadang takut, wah ntar nginjeknya susah segala macam. Betul. Pakailah switcher begini. Betul. Sebenarnya pedal bur tuh kayak cuma segini kan. Technically gitu. Iya kan? Yang perlu diinjek, yang perlu Iya. di cover. Dan jaraknya udah diatur nih. Betul. Supaya fungsionalnya enak. Ini kayaknya layout lu ya, kayak mirip-mirip ya. Lumayan. Tapi kalau ini nggak nyala ya tetap kering ya. Iya, biasanya nyalain dikit sih. Mantep banget anjir, sumpah. Jadi nggak cuma buat ambience doang lah ya. Nah, tapi kan sebenarnya kalau misalkan gue nih, gue pelayanan gue pengen bikin segala macam, lo settingin. Habis itu gue jadi anak nakal lagi, misalnya nggak pelayanan gitu kan, gue ganti aja distortion kayak apa segala macam. Bisa-bisa aja kan? Bisa. Karena kan ganti drive gampang nih. Bisa. Tempat ini kan. Terus Ini lu kan- pengen yang lebih kasar lagi gitu kan bisa. Ini kan kita udah desainin kayak kabelnya kita panjangin dikit kalau buat pasti kan gatel, mungkin ada coba-coba ganti ya. Ya, mungkin gara-gara Instagram lu juga sih sebenarnya. Jadi sekarang enaknya ini nih, routing pedal board. Dulu kan gue belum ada premium consultant seperti ini kan. Sekarang udah ada. Jadi nggak cuma routing doang, tapi bisa di set juga. Soundnya nih, MIDI bakal ada nggak nih? MIDI, gue sih dulu pakai MIDI ya. Nah, iya. Memang setupnya lebih ribet, tapi pas lagi dipakai lebih memudahkan ya. enak Cuma banget pastinya kan ada plus minus ya. Iya, Kalau pakai MIDI mungkin lebih besar lagi. oke. Tapi plusnya itu lebih banyak. Apa coba? Lebih keren. Ah, iya, itu. Lebih kekinian dong. Oke dong. Terus ada lagi dong, masa nggak keren doang? Iya, kalau pakai MIDI apa namanya? Kita nggak perlu tap dance kan. Biasanya kalau misalnya pakai kayak zaman sekarang udah ada yang simple-simple kayak Morningstar. Biasanya Morningstar ganti lagu. Gue tinggal sekali injek, Big Sky sama timeline-nya langsung berubah ke lagu berikutnya. Ini pun juga bisa karena bisa MIDI. Bisa, temponya juga ngikut gitu. Oke. Atau misalnya pakai Morningstar yang di setupnya lebih detail lagi, atau pakai model kayak RGM gitu, Mastermind, PBC, dia satu lagu di verse apa, di chorusnya apa, di bridge-nya apa, kita bisa setting satu-satu kan. Oh, analognya pun bisa masuk pakai MIDI hub ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau pakai RGM sih udah bisa semua ya Udah di bisa situ. semua. Karena switcher juga, MIDI switching juga. Betul. Jadi satu ya. Kalau di sini sebenarnya terpisah ya. Terpisah. Oke. Tapi ya pastinya kabelnya kan jalurnya lebih Iya, panjang, lebih ruwet, makanya perlu lebih runyam, coy. perlu servis-servis kayak lu gini kan. Nah, itu dia. Jadi terima beres aja ya nggak? Betul. Jadi tadi gue baru diracunin Jos buat cobain sebenarnya. Nah, ini yang paling simpel nih. Nah, ini gue Dari yang zaman minta dulu gua juga, pakai. Jos, lo ada nggak pinjem dong buat gue ngulik-ngulik MIDI nih, gue bilang gitu kan. Ini sama Morningstar lebih gampang mana pakainya? Lebih gampang Morningstar mungkin ya. Hmm. Tapi ini gue lebih sukanya simple karena jadi gini, kalau Morningstar itu lu semuanya harus ngeset dari nol. Kayak injekannya itu lu harus set dulu. Ini dijeknya momentary atau latch atau iya. nyalain on off. Terus temponya juga mana yang bisa di-assign buat jadi tap tempo. Iya. Nah, kalau dia tuh udah ada defaultnya kayak dia tap tempo dan ganti program dan kayak ada jalur expressionnya. Terus ini ada 4, ada favorite switch-nya. Jadi zaman dulu gue suka pakai kayak favorite switch-nya. Kalau misalnya gue injek, dia langsung nge-hold panjang aja gitu. Oh, ya ada plus minus lah ya. Gini aja, kayaknya ini kan untuk urusan pedal board-nya udah kita bahas semua nih. Iya. Nah, gue kayak bakal butuh lu main beberapa league Oke. yang nggak ada bacot gue ya kan. Yang nonton juga pada bosan kayaknya denger bacot gue kan. Nah, lu kasih lah yang apa ya, yang andalan lu lah. Wih, ini mantep banget nih. Lu bakal merintih-rintih nih dengernya gitu kan.
Anjay, komplit ya? Komplit. Komplit Terus semua. bisa semuanya gitu. Nah, tapi ini lo ada tips sendiri nggak? Misalkan ini kan lo humbucker nih. Nah, misalkan ternyata orang pakai single coil segala macem. Apa emang harus jazz gitar aja sama lo gitu nggak ya? Iya sih. Oh iya. Enggak lah. Pastinya gue juga masih suka pakai single coil kan. Cuma ini humbucker yang gue pakai tuh memang nggak terlalu High gain lah ya. nggak terlalu high gain. Gue nggak. Dan Gue yang suka. jadi masih enak ya. Iya, gue suka humbucker yang nggak terlalu high gain karena nggak noise, Oh, tapi iya, benar. clarity-nya bagus. Kadang kan kita Setuju, listrik setuju. di Indonesia kita nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ganti single coil, yang pasti settingan kompresor mungkin harus dirubah. Oh gitu. Nah, di Diamond ini kan ada tilt EQ-nya. Ini bisa dirubah dikit, kayak cari sweet spot-nya kayak mungkin kalau single coil-nya lebih tajam, kita bisa turunin dikit. Oke. Terus kalau misalnya dari humbucker turun ke single coil, biasanya kan outputnya lebih rendah. Jadi kompresornya harus kita naikin biar lebih ngegigit Oh, dikit jadi di gitu. sini aja udah cukup sebenarnya ya. Betul. Yang lainnya mah udah ya udah settingan lo aja Betul. udah beres. Ya, ini cuma fine tuning kalau misalnya ini kan ada 3 band EQ-nya nih. Biasanya kalau misalnya di sini udah dapet atau misalnya perlu di EQ lagi dari sini udah dapet, drive yang lain tuh gue sih nggak harus ngerubah ya biasanya. Oke, Karena ibaratnya yang kita ganti EQ-nya kita adjust itu kan pre dan post-nya, Ya. masternya gitu. Oh, makanya lu posisinya seperti ini. Betul. Satu lagi Jos, sebenarnya terakhir pertanyaan gue sebelum Gimana? nanti lu boleh main-main lagi ya. Ini ACS1 posisinya terakhir Ya, sebelum si Canvas Stereo DI. ya, Berarti semua pedal masuk ke ampli. betul. Kan konvensional banget nih. Betul. Kayak lu punya pedal board, lu colok input ampli. Betul. Padahal sekarang banyak yang orang temnya kayak wetnya itu di FX Loop ampli. Jadi setelah ACS atau mungkin dipisah wet dry. Iya. Nah, kenapa lu memilih ini? Kalau gue sih, gue suka barang yang bagus, yang capabilities-nya tuh luas. Tapi secara basic chain dan lain-lain, gue lebih suka konvensional gitu. Karena gini, kalau misalkan kita harus tahu chainnya dulu kan, kalau misalnya kita dari pedal ke ampli, ampli itu ditodong pakai mic. Nah, ibaratnya kayak sekenceng-kencengnya pedal yang kita setting, itu tuh keluarnya di ampli. Iya. Dan ampli itu kan ngeluarin suara ditodong lagi Iya, pakai benar, mic. benar. Jadi dia nggak akan overload si mic-nya nih signalnya. Oh, oke. Nah, kalau misalkan kita udah setting di sini, semuanya kita setting, kita masukin di sini. Iya. Nah, dia kan bakal ngelimit. Oh. Jadi nggak overload. Oh, itu. Nah, karena kalau misalnya kita ini dulu, terus baru delay baru sama yang reverb, lainnya, delay itu kan ngasih repeat. iya. Makin kita rame, secara nggak langsung sinyalnya lebih hot kan. Iya. Reverb kalau misalnya kita contohin aja lah, misalnya kayak gini ya. Ini kan masih clear. Tapi kalau pakai yang ini secara level tuh udah Iya, apa iya. namanya? Udah lebih hot kan. Iya. Jadi kalau misalnya kita taruh ini di belakang, kita nggak bisa ngontrol nih ke FOH atau ke rekaman kayak limitnya itu seberapa, tahu-tahu udah pecah gitu kan. Oh, lo bisa dari sini makannya. Betul, Itu kenapa lo tidak memilih wet dry? Betul. Oh ya, konvensional ini. Iya, kalau wet dry wet ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka juga sih, karena kalau wet dry wet tahunnya jadi terlalu steril kalau menurut gue. Iya, Gue iya. lebih suka ada breakupnya, ada Iya, reaknya iya, gitu. Iya, iya. Back to the roots ya, ampli, break up Iya. segala macam paling bener. Karena ya. gue udah nyoba waktu gue pakai Tone X masih yang gede, reverbnya kan biar ngincer stereo, gue taruh di belakang. Jadi steril banget, kayak nyari reverb yang sampai bunyi dimainin terus sampai krek 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 gitu, breakupnya dapet tuh Nggak bisa. nggak bisa, malah breakupnya jadi overload gitu kan. Ya sebenarnya jadi balik kebutuhan masing-masing lagi kan. Iya, ini udah ngomongin teknis. Udah teknis Audio banget nih, engineering banget ya kan? sih. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kadang-kadang ada yang cuma di YouTube nih lagi ngetren wet dry wet nih. Terus lu pengen bikin wet dry wet juga gitu loh. Iya, Padahal iya. ini secara sistem yang simple konvensional kayak gini pun sebenarnya secara sound ya lu dengernya tadi lagi kan. Iya, even kadang-kadang gue main mono. Nggak masalah kalau misalnya setting soundnya bener, tone-nya bener, EQ-nya bener, dan semua efeknya apa namanya balance gitu, nggak tembus sih. Dan Tetap tetap aja. lebar-lebar aja menurut gue Nah, ya. yang penting udah jelas semua, terus teman-teman udah kebayang juga. Terus kalau mau routing sama sound setup, MIDI setup nanti ya. Bisa kontak Boxcast. Iya. Satu tempat aja beres semua. Betul. Mau kabelnya, pedal boardnya, hardcase-nya. Oke, ini kita coba lihat Koko Joss gimana soundnya.